Terungkap sandiwara Ducati pilih Marc Marquez daripada Jorge Martin di MotoGP 2025. Akhirnya terungkap sandiwara Ducati lebih memilih Marc Marquez daripada Jorge Martin menjadi rekan duet Francesco Bagnaia di MotoGP 2025. Hal itu diungkap oleh manajer umum Ducati, Gigi Dall'Igna. Ia menegaskan bahwa keputusan memilih Marc Marquez sebagai rekan setim Francesco Bagnaia untuk 2025 dibuat dengan pengetahuan bahwa Jorge Martin bisa menjadi juara. Pilihan Ducati terhadap Marc Marquez, bersama dengan perebutan gelar antara Pecco Bagnaia dan Jorge Martin, telah menjadi tema utama MotoGP 2024. Ada banyak alasan untuk ini, mulai dari fakta itu sendiri, tetapi juga karena tingkat sandiwara yang dicapai setelah merek Borgo Panigale berubah pikiran dalam waktu kurang dari sepekan. Antara Grand Prix Catalunya dan Italia. Dalam 4 hari itu, rencana Ducati untuk mempertahankan Marquez dan Martin meledak ketika juara MotoGP 6 kali dengan tegas menolak untuk pergi ke Pramac. Guncangan yang ditimbulkan membuat para petinggi skuad Borgo Panigale menyerah untuk mempertahankan Martin, yang akhirnya menandatangani kontrak dengan Aprilia, demi menghindari kehilangan Marquez. Menurut Dall'Igna, keputusan itu dibuat dengan kesadaran penuh akan risiko Martin bisa menjadi juara dunia di akhir musim. Itu adalah salah satu kemungkinan. Kami ingin mempertahankan semua rider, tapi kami menemukan beberapa kendala dan pada akhirnya kami hanya bisa memilih 2, ujar Dall'Igna dikutip dari Motorsport.com. Pada saat itu, kami memilih Pecco dan Marc sebagai pembalap resmi. Namun, saat kami menentukan pilihan, kami tahu betul bahwa Martin bisa memenangkan kejuaraan dunia. Ketika Marquez meninggalkan Honda pada akhir 2023 untuk bergabung dengan Gresini, dia harus setuju untuk balapan pada 2024 dengan Desmo Sedici dari tahun sebelumnya. Adaptasinya dengan prototip Italia sangat cepat dan rider asal Cervera ini merayakan podium pertamanya di Jerez pada akhir pekan keempat musim ini. Ini bukan pekerjaan yang mudah, tapi ini adalah pekerjaan kami. Terkadang kami melakukannya dengan benar dan terkadang kami salah, karena kami juga manusia. Itu tur insinyur paling berpengaruh di era MotoGP modern ini. Balapan terakhir kejuaraan akhirnya menobatkan Martin, yang kini harus memutuskan apakah akan memasang satu di Fairing Aprilia, yang mampu direbutnya dari Ducati. Bagi Dall'Igna, kehilangan nomor tersebut hanyalah sebuah anekdot, karena sebagian besar orang pasti paham bahwa pabrikan Oale tidak memenangkannya di lintasan. Nomor 1 hanyalah sebuah angka, yang penting adalah Martin memenangkan gelar dengan Ducati, tegasnya. CEO dari Aprilia Racing, Massimo Rivola, percaya bahwa Jorge Martin dan Marco Bezzecchi akan menjadi pasangan terbaik di MotoGP tahun 2025. Meskipun keduanya bergabung dengan Aprilia dengan latar belakang yang berbeda, Rivola yakin bahwa Martin dan Bezzecchi akan bekerja sama dengan baik untuk membantu Aprilia tampil sangat kompetitif di ajang tersebut. Jorge Martin bergabung dengan Aprilia setelah gagal direkrut oleh Ducati Lenovo Team, meskipun ia meraih kesuksesan besar dengan menjadi juara dunia MotoGP 2024 bersama Prima Pramac Racing. Sementara itu, Marco Bezzecchi bergabung dengan Aprilia setelah mengalami kesulitan sepanjang musim 2024, meskipun pada tahun 2023 ia sempat bersaing memperebutkan gelar juara dunia. Bagi saya, mereka duet terhebat di paddock. Saya yakin kombinasi kedua rider ini, yakni dua rider yang punya motivasi tinggi dan punya latar belakang berbeda, bisa menjadi dukungan besar bagi perusahaan seperti kami. Hasilnya, rasa lapar kami selangit, ujar Rivola via Motosprint, Senin, 23 Desember 2024. Rivola mengungkapkan bahwa Martinator memiliki tempat yang istimewa di hati tim Aprilia. Hal ini karena Martin sudah dianggap sebagai anak atau saudara sendiri oleh mantan pembalap Aprilia, Aleix Espargaro. Espargaro dikenal sebagai mentor Martin untuk mempersiapkan pembalap berusia 26 tahun itu agar lebih siap membela Aprilia. Jorge adalah sosok yang berhati, dia adalah adik Aleix yang hilang. Ia memiliki dorongan besar dalam dirinya, yang bisa Anda rasakan meski ia sedang diam. Itulah yang kami butuhkan. Saya sangat menyukainya dan Bezzecchi jika dilihat dari karakter mereka, ungkap Rivola. Di sisi lain, Bez, yang berasal dari Italia juga memiliki arti khusus bagi Aprilia dan Rivola. Selain memiliki bakat yang luar biasa, Bezzecchi, menurut Rivola,
mengingatkan Aprilia pada dua pembalap legendaris mereka di kelas GP125 dan GP250, yaitu Valentino Rossi dan Marco Simoncelli. Rivola, yang pernah menjabat sebagai Direktur Olahraga Scuderia Ferrari di Formula 1, menyatakan, sebagai orang Italia, saya mungkin lebih mengenal Marco. Jorge meledak-ledak dan seorang juara dunia. Bes itu unik. Saat memperhatikannya bicara, Anda akan teringat kepada Valentino Rossi dan Marco Simoncelli. Ia punya karakter spesial. Rivola juga tertarik dengan kinerja Martin dan Bezzecchi, yang memilih meninggalkan Ducati untuk bergabung dengan Aprilia. Ia memperkirakan bahwa mereka akan membutuhkan waktu untuk beradaptasi, tetapi prosesnya tidak akan memakan waktu lama. Contoh yang relevan adalah Maverick Vinales, yang berhasil menyesuaikan diri dengan cepat setelah pindah dari Yamaha ke Aprilia. Rivola menambahkan, mereka datang dari pabrikan yang punya motor terbaik. Mereka tahu mereka harus mengambil langkah mundur demi membawa kami ke puncak. Adaptasi minimum bakal mereka butuhkan. Vinales saja hanya butuh sedikit waktu setelah datang dari motor yang sangat berbeda. Jadi, saya rasa RSGP bisa jadi motor yang tepat pula bagi mereka. Ini menunjukkan keyakinannya bahwa motor RSGP bisa menjadi pilihan yang sesuai untuk Martin dan Bezzecchi dalam perjalanan baru mereka. MotoGP musim 2024 resmi berakhir, dengan Jorge Martin sebagai juara dunia MotoGP tahun 2024. Selain pertempuran sengit di sirkuit, ada satu hal yang menarik perhatian banyak penggemar, yaitu gaji para pebalap. Seiring dengan prestasi dan kemenangan yang mereka raih, besaran gaji para pebalap MotoGP juga mencerminkan kemampuan dan popularitas mereka di dunia balap motor. Menurut laporan yang dikutip dari laman Motosan, ada sejumlah pebalap yang menempati posisi teratas dalam daftar gaji tertinggi di MotoGP 2024. Di posisi ketujuh, ada Brad Binder dari KTM, Franco Morbidelli dan Jorge Martin dari Pramac Racing Ducati. Yang mana ketiga pebalap MotoGP tersebut mendapatkan gaji pokok sebesar Euro 1 juta atau setara dengan 16.928 juta rupiah. Meskipun tidak berada di posisi teratas, namun gaji tersebut tetap menjadi cerminan akan kemampuan dan konsistensi mereka sebagai pebalap terbaik di kelas utama MotoGP. Di posisi ke-6, ada Aleix Espargaro dari tim Aprilia Racing, yang mengantongi gaji pokok Euro 2 juta atau setara 33.856 juta rupiah. Gaji yang diterima oleh Espargaro dinilai cukup setimpal dengan berbagai pencapaiannya di MotoGP. Ia juga telah membuktikan dirinya sebagai salah satu pebalap terbaik, yang turut berkontribusi pada kesuksesan tim Aprilia dalam beberapa tahun terakhir. Tepat di atas Aleix Espargaro, ada Alex Rins dari Yamaha Monster Energy memperoleh gaji sebesar Euro 2 juta atau setara 37.241.600.000 rupiah. Dengan gaji tersebut, Alex Rins dikenal karena kemampuannya dalam memacu motor dengan kecepatan dan konsistensi performanya selama musim 2024 yang cukup baik. Kemudian, ada dua pebalap yang menempati posisi keempat dengan gaji pokok Euro 3 juta atau setara dengan 50.784 juta rupiah. Sedangkan pebalap lainnya yang masuk dalam daftar pebalap MotoGP gaji tertinggi di tahun 2024 adalah Joan Mir dari Repsol Honda dan Jack Miller dari KTM. Keduanya berada pada posisi yang sama. Untuk Joan Mir, yang sebelumnya meraih gaji yang sangat tinggi di Suzuki, mengalami penurunan gaji signifikan setelah pindah ke Honda pada tahun 2022. Meski begitu, angka gajinya masih cukup mengesankan. Sementara itu, Jack Miller juga mendapatkan gaji yang sama, seperti pebalap Jack Miller di posisi ketiga. Ada Johan Zarco dari LCR Honda, yang mendapatkan Euro 4 juta atau setara dengan 67.712 juta rupiah per tahun. Di tempat yang sama, terdapat Maverick Vinales dari Aprilia Racing yang juga menerima gaji sebesar Euro 4 juta atau setara dengan 67.712 juta rupiah. Pada posisi kedua, ada nama Fabio Quartararo, yang menerima gaji sebesar Euro 6 juta atau sekitar 101.568 juta rupiah dari Yamaha Monster Energy. Kenaikan gaji Quartararo terjadi setelah ia memperpanjang kontraknya dengan Yamaha. Diketahui Fabio Quartararo mendapat kenaikan gaji yang cukup signifikan berkat keberhasilannya meraih gelar juara dunia MotoGP 2021.
Francesco Bagnaia dari Ducati Lenovo menempati posisi pertama sebagai pebalap MotoGP dengan gaji tertinggi di tahun 2024, yaitu Euro 67 juta atau sekitar 118 miliar 496 juta rupiah per tahun. Sebagai juara dunia MotoGP tahun 2022 dan 2023, prestasi luar biasa yang ditorehkan oleh Bagnaia di atas motor Ducati membuatnya pantas mendapatkan bayaran tinggi. Meskipun kalah dalam perebutan gelar dunia 2024, namun konsistensi Francesco Bagnaia menjadikannya sebagai pebalap MotoGP dengan gaji paling tinggi di musim 2024. Sedangkan, Marc Marquez, yang baru saja pindah ke tim Gresini Racing Ducati pada akhir 2023, belum memiliki informasi resmi mengenai berapa besar gaji yang ia terima dari tim tersebut. Namun, menurut beberapa sumber yang beredar, Marquez mengalami penurunan gaji setelah meninggalkan Honda.